师兄，这是你我的因果，我们终究避不过这大道。不要！真要你死，我也要把你抢回来。Sebelum melemparkan mereka ke dalam celah spasial, carilah Wang Lin. Jika kalian dapat menemukannya, aku akan membiarkan kalian berdua hidup, kata Wang Lin. Suaranya yang dingin bergema di benak mereka berdua sebelum celah spasial kembali tertutup. Sementara keduanya masuk ke celah kehampaan makam abadi, tubuh asli Wang Lin duduk bersila di luar. Dia tidak ikut masuk ke dalam karena tidak akan ada yang membimbing Wang Lin keluar jika dia masuk. Itulah sebabnya dia tidak membunuh kedua orang itu. Di dalam kehampaan makam abadi, nampak Wang Lin duduk di kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya yang dingin setelah mengetahui apa yang terjadi di luar dari tubuh aslinya. Dia berdiri dan mengendalikan kompas sambil menyebarkan indera spiritualnya mencari keduanya di kehampaan. Beberapa waktu kemudian, Wang Lin melihat dua orang terbang di kejauhan. Keduanya melihat Wang Lin, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Wang Lin menatap dingin ke arah mereka berdua dan tiba di hadapan mereka, lalu melambaikan tangannya dan dua tetes darah mengalir keluar dari dahi mereka dan mendarat di tangannya. "Senior, aku," kata Zixin dengan ragu. Namun Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan dua tetes darah, dia menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, tubuh asli Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan meninju udara hingga celah spasial muncul tepat di hadapan Wang Lin. Tanpa memperdulikan keduanya, Wang Lin segera memasuki celah itu, dan celah spasial itu langsung tertutup kembali, meninggalkan Zixin dan Gongsun yang berjuang sendiri di tempat itu. Setelah keluar dari celah itu dan merasakan sinar matahari di kulitnya, Wang Lin menarik napas dalam, merasakan perasaan berhasil keluar hidup-hidup. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang, bersama tubuh aslinya yang juga menghilang. Wang Lin akhirnya tiba kembali di lembah pagoda untuk duduk bersila berkultivasi, begitu juga dengan tubuh aslinya duduk di sebelahnya. Beberapa hari berikutnya, Wang Lin membuka matanya, dan mengeluarkan buah emas reinkarnasi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berpikir kalau buah ini jauh lebih berguna bagi tubuh aslinya. Sayangnya, hanya ada satu, pikir Wang Lin melemparkan buah itu ke tubuh aslinya. Tubuh asli menghancurkan buah itu, menyebabkan cairan berwarna emas keluar. Cairan itu terserap saat menyentuh kulit tubuh asli dan perlahan bergerak menutupi tubuhnya, membuat tubuh aslinya tampak seperti ditutupi oleh jaring emas, dan sedikit warna emas melintas di matanya. Buah reinkarnasi akhirnya diserap sepenuhnya oleh tubuh aslinya. Hal ini mengakibatkan kecepatan penyerapan energi spiritual tubuh aslinya meningkat berkali lipat. Tubuh asli ini akhirnya dapat dianggap sebagai dewa kuno yang sesungguhnya. Setelah selesai menyerap, tubuh asli berdiri dan tenggelam ke dalam tanah. Wang Lin menghela napas lega, lalu mengeluarkan potongan pohon reinkarnasi. Dia mengambil satu dan mulai membuat ukiran domain waktu. Waktu perlahan berlalu dan Zhou Ru alias Limuan kini berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun dia masih belum bisa berkata apa-apa. Karena itu orang tuanya telah mencari banyak tabib dan memberi minum banyak pil. Tapi dia masih belum bisa bicara. Zhou Ru kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Daripada bermain dengan anak lain di desa, dia selalu diam-diam menatap langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ayah Zhou Ru, seorang pria kekar dengan tangan kasar, menatap putrinya dengan getir. Dia telah membeli banyak obat untuk putrinya dan mencari banyak tabib. Tapi anak ini masih tidak mau bicara. Apakah dia benar-benar bisu? Pikir ayah Zhou Ru menghela napas dalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah kultivasi memasuki desa. Melihat itu kepala desa dengan hormat menyambutnya dan memerintahkan semua orang untuk membawa keluar semua anak berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama kemudian, ke-19 anak berusia 6 tahun ke bawah tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Orang tua Zhou Ru ada di antara mereka. Mata Zhou Ru yang jernih mengamati sekelilingnya. Dia agak takut, jadi dia mencengkeram ujung gaun ibunya.
Melihat itu ibunya berjongkok untuk menghiburnya, lalu berdiri menatap suaminya dan berkata, "Ru'er masih terlalu kecil, kita lupakan saja." Ayah Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencoba, jika dia terpilih, maka masa depannya akan baik." Saat ini, ada lelaki tua yang mengenakan jubah tampak sombong. Ia sudah agak tidak sabar karena ia telah pergi ke desa-desa dan belum menemukan seorang pun yang memiliki akar spiritual. Jika bukan karena sektenya itu memiliki aturan bahwa seorang murid harus pergi mencari seorang anak yang memiliki akar spiritual setiap 6 tahun, ia tidak akan repot-repot meninggalkan sekte tersebut. Dia datang ke desa ini 6 tahun lalu dan 12 tahun lalu, dia tidak menemukan seorang anak pun yang memiliki akar roh spiritual selama waktu itu. Lelaki tua itu mengerutkan keningnya dan merenung, 6 tahun lalu, aku berhasil menemukan seorang anak dengan akar spiritual di desa Liu. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan anak lain di sana. Jika aku bisa menemukannya, maka aku bisa mendapatkan 3 batu spiritual kualitas sedang, pikir orang tua itu sambil menyapu matanya ke arah anak-anak di hadapannya satu persatu. Dia baru saja akan merasa kecewa ketika matanya tiba-tiba tertuju pada Zhou dan terkejut. Dia segera menghampiri Zhou dan menunjuk keningnya. Segera wajahnya dipenuhi kegembiraan. Anak ini terlahir dengan energi spiritual alami, semua meridiannya terbuka, dan aura ungu, bagus, pikir orang tua itu menatap Zhou dengan senang. Sektenya terbilang kecil, tapi mereka adalah cabang dari sekte Yuntian, jadi mereka memiliki sejumlah kekayaan, mereka akan memberi hadiah kepada murid yang menemukan bakat bagus. Orang tua itu tersenyum dan berkata pada para panatua desa, "Anak ini, aku akan mengambilnya." Mata Zhou dipenuhi kepanikan dan dia memegang erat gaun ibunya. Wanita itu menampakkan ekspresi sedih sambil memeluk Zhou dan menatap suaminya meminta bantuan. Ayah Zhou merenung sejenak dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu." "Bisukah? Tidak masalah," kata lelaki tua itu menjentikkan jarinya dan wanita itu terpaksa mundur beberapa langkah. Lelaki tua itu meraih Zhou dan tersenyum, "Baiklah, ayo ikut aku," kata Do Chang. Wajah Zhou dipenuhi ketakutan, tubuhnya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia baru berusia 3 tahun, jadi dia ketakutan. Ayah Zhou mengepalkan tangannya dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Dia menoleh dan berkata dengan dingin, "Anakmu dipilih itu adalah keberuntunganmu, jangan berisik, aku di sini bukan untuk mencuri anakmu, tapi untuk memberinya masa depan yang baik, kamu masih akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan," kata Do Chang. Setelah itu, dia menggendong Zhou dan berjalan menuju pintu keluar desa. Zhou mulai panik dan menangis, "Ayah, Ibu, Ru'er," teriak wanita itu menangis sedih. Ia hendak mengejar putrinya, namun suaminya menghentikannya. Dia beruntung terpilih. Lelaki tua itu tertawa senang saat mendengar Zhou tiba-tiba bersuara. Jadi dia tidak bisu, itu lebih baik. Semakin dia memandang Zhou, semakin dia merasa senang. Batu roh kualitas tinggi, dengan itu, aku dapat mencoba menerobos ke tahap tengah fondasi. Gadis kecil, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Begitu kamu tumbuh dewasa, aku akan menjadikanmu sebagai muridku, kata Dozan tertawa senang. Dia baru saja akan mengeluarkan pedang terbang untuk kembali ke sekte ketika Zhou menggigit tangannya membuat Dozan menjadi marah dan mendengus. "Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu," kata Dozan mengangkat tangannya hendak memukul Zhou. Namun dia baru saja akan memukul Zhou ketika satu suara dingin segera terdengar. "Kamu berani," kata suara itu. Segera ia merasakan tubuhnya menjadi kaku dan keringat membasahi punggungnya. Di saat yang sama Wang Lin berjubah putih secara misterius muncul di hadapannya. Wajah orang tua itu nampak ketakutan saat ia melihat Wang Lin. Ia segera menurunkan Zhou dan berkata dengan hormat, "Senior, saya," kata Dozan belum selesai berbicara, dan Wang Lin melambaikan tangannya, membuat tubuh lelaki tua itu terlempar ke udara oleh angin kencang. Wang Lin menatap Zhou. Melihat Wang Lin, ketakutan di mata Zhou menghilang dan digantikan oleh kebingungan saat berkata, "Paman." "Paman," Wang Lin menghela napas dan berkata, "Ikut dengan paman ya."
Kebingungan semakin kuat di mata Zhou Ru, namun dia tidak tahu mengapa. Dia merasakan banyak keterikatan terhadap paman di depannya, jadi dia mengangguk. Wang Lin tersenyum, dan menggendong Zhou Ru dan menyelimutinya dengan energi spiritual dari udara dingin saat terbang dan menghilang. Wang Lin muncul di bawah pagoda bersama Zhou Ru di depan rumah batu. Ia menurunkan Zhou Ru dan berkata lembut, "Kita sudah sampai di rumah." Zhou Ru mengangguk pelan, matanya yang besar melihat sekeliling, tapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, dia berdiri di samping Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia akan mengikutinya dari dekat. Bahkan saat Wang Lin sedang berkultivasi, dia duduk di sebelahnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Malam harinya, setelah Zhou Ru tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur sambil menatap wajah kecil Zhou Ru dan berbisik, "Wan Er, saat ini jiwa baru lahirmu tidak stabil, jadi ingatanmu tidak dapat kembali. Begitu kamu berusia 19 tahun, ingatan itu akan kembali dengan sendirinya." Dia menatap Zhou Ru dan kenangan tentang Limu Wan terlintas di benaknya. Setelah menghela napas, Wang Lin menyelimuti Zhou Ru dan meninggalkan ruangan. Wang Lin membangun dapur dan pergi keluar untuk membeli banyak bahan makanan. Seseorang yang tidak pernah memasak selama 500 tahun kini memasak untuk Zhou Ru. Ketika Zhou Ru bangun di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin yang sedang diam duduk bersila. Dia meletakkan dagunya di lengannya dan memperhatikan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, mengusap kepala Zhou Ru, dan tersenyum, "Apakah kamu lapar?" Zhou Ru mengangguk. Wang Lin melambaikan tangannya dan semangkuk bubur muncul. "Paman, mengapa mangkuk ini bisa terbang?" tanya Zhou Ru di saat menyantap bubur. Wang Lin hanya tersenyum tipis. Selesai Zhou Ru makan, Wang Lin terus berkultivasi. Waktu berlalu dengan lambat dan Wang Lin tenggelam dalam kehidupannya sambil perlahan melihat Zhou Ru tumbuh dewasa. Perasaan ketika ia berubah menjadi manusia biasa muncul di hatinya sekali lagi. Itu adalah perasaan yang sangat tenang dan damai. Suatu malam, saat Wang Lin sedang berkultivasi, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar. Wang Lin segera masuk ke dalam ruangan dan melihat Ru'er sedang menendang selimutnya dan kedua tangannya terkepal dengan ekspresi meronta di wajahnya saat mengigau, "Paman, selamatkan aku, ayah, ibu." Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Zhou Ru dan mengirimkan sedikit energi spiritual. Sesaat kemudian, Zhou Ru menjadi tenang dan membuka matanya yang jernih. Setelah melihat Wang Lin, dia mulai menangis dan perlahan menceritakan apa yang terjadi pada Wang Lin. Dia bermimpi berada di tempat yang gelap dan ayah, ibu, bahkan pamannya meninggalkannya, jadi dia sendirian dalam kegelapan. Wang Lin hanya tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah lonceng. "Pegang ini, jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, bunyikan saja lonceng ini," kata Wang Lin menaruh lonceng itu di tangan Zhou Ru. Lonceng itu adalah lonceng yang diberikan Qiu Siping. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini tampaknya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para kultivator kuno kepadanya. Setelah menelitinya, ia berhasil mempelajari beberapa cara menggunakan 3 lonceng itu dan senang dengan kekuatan lonceng tersebut. Ketiga lonceng ini memiliki hubungan misterius satu sama lain. Selama seseorang memegang salah satu lonceng, dimanapun lonceng lainnya berada, orang yang memegangnya akan merasakan sesuatu. Selain itu, Wang Lin menemukan sarung pedang lain di dalam tas Qiu Siping. Begitu Wang Lin melihat sarung pedang itu, ia segera mengeluarkan 3 sarung pedang yang sudah dimilikinya. Jika dibandingkan, keempat sarung pedang itu tampak persis sama, hanya polanya saja yang berbeda. Tak terasa, waktu 2 tahun berlalu, dan Zhou Ru sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Zhou Ru menjadi sangat nakal dan lebih suka bermain-main. Setiap kali dia tidak ada, dia akan mengeluarkan bel dan memainkannya, menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya menghadapi hal ini dan dia tidak menyuruhnya berhenti. Namun, Zhou Ru sangat pintar. Setelah beberapa kali, dia tidak lagi membunyikannya dan menyimpannya di dekatnya seperti harta karun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin mengajaknya menemui orang tuanya sesekali. Tapi itu setelah mereka tertidur. Satu hari di saat Wang Lin sedang berkultivasi, dia membuka matanya, dan melihat Zhou Ru diam-diam berjalan keluar dari pagoda sambil memegang semangkuk bubur di tangannya.
dia menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin dan berlari menghampirinya. "Paman, aku melihat kakak perempuan peri dan memberinya makan, tapi dia tetap tidak mau makan," kata Zhou Ru. Ketika Zhou Ru berusia 4 tahun, dia diam-diam naik ke pagoda dan melihat mayat Ting Er. Setelah itu, Zhou Ru mulai memikirkan mayat Ting Er dan sesekali pergi ke sana untuk memeriksanya. Dia bahkan membawa bubur ke sana untuk mencoba memberi makan. Wang Lin tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Zhu Er masih kecil, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Satu hari, Zhu Er dengan serius menjelaskan masalah memberi makan Ting Er. Dia masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan itu hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin berkata tanpa daya, "Kakak perempuanmu yang peri tidak makan, jadi jangan bawa bubur ke sana lagi," kata Wang Lin merasa ini agak berantakan. Zhou Ru memanggil mayat perempuan itu dengan sebutan kakak perempuan, tapi dia memanggilnya paman. Jika suatu hari Zhou Yi kembali dan mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Zhou Ru kecil menatap Wang Lin dengan matanya yang besar dan berkata, "Apakah dia tidak lapar? Jika aku tidak makan sehari saja, aku akan sangat lapar. Aku akan menaruh bubur di sampingnya dan dia bisa memakannya saat dia bangun. Paman tidak perlu khawatir tentangku," kata Zhou Ru. Wang Lin tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Ru Er, masuklah ke dalam pagoda." "Baiklah, apakah orang-orang jahat itu datang lagi? Mereka sangat menyebalkan," kata Zhou Ru mengangguk dan kembali ke pagoda sambil membawa semangkuk bubur. Setahun yang lalu, ada banyak kultivator dari negara lain yang datang untuk menentang Cheng Niu. Awalnya, Wang Lin sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dengan domain pagoda, mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Namun, mereka tidak berhenti, malah semakin agresif. Mereka akan memata-matai dari pegunungan di samping dengan harta karun ajaib mereka. Suatu malam Zhou Ru sedang tidur dan terbangun oleh sebuah harta karun ajaib. Dia sangat ketakutan hingga berlari keluar sambil menangis. Pada saat itu, Wang Lin keluar dan memenggal 7 kepala. Setelah itu, tidak ada yang berani membuat suara apapun di malam hari. Namun, para penantang tidak pernah berhenti berdatangan. Bahkan ada beberapa kultivator Soul Formation yang terkenal di antara mereka. Namun Wang Lin tidak bersikap lunak terhadap mereka. Setiap kali ada penantang yang datang, dia akan membunuh mereka. Satu hari terdengar suara dingin dari pegunungan. Cheng Niu, Liao Fan dari Sueyu datang untuk meminta kipas bulu itu kembali. Wang Lin sedikit mengernyit, "Negeri Sueyu." Wang Lin berjalan keluar dari lembah dengan tenang dan melihat seorang pemuda berpakaian biru menunggu di luar. Angin dingin bertiup dan menyebar dari tubuhnya. Setelah melihat Wang Lin keluar, rasa dingin melintas di mata Liao Fan saat dia berkata, "Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu." Wang Lin melihat pemuda itu, tingkat kultivasi orang ini berada di tengah formasi jiwa. Wang Lin mengeluarkan kipas bulu dan melemparkannya hingga menancap di gunung samping. Melihat itu, Liao Fan segera melesat ke arah gunung. Wang Lin mengeluarkan 2 lonceng, kedua lonceng itu segera mengeluarkan bunyi dering yang nyaring dan gelombang suara mulai menyebar. Liao Fan mendengus, tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih muncul sebelum berubah menjadi banyak bilah es tajam yang menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat itu Wang Lin hanya menyeringai, ia tidak mundur, malah sebaliknya ia maju dan melemparkan 2 lonceng ke arah Liao Fan. Dalam sekejap lonceng-lonceng itu langsung membesar dan menghantam bilah-bilah es tajam hingga semuanya hancur berkeping-keping. Liao Fan sedikit mengenyit saat melihat itu, dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu ini. Tugasnya kali ini bukan untuk mengambil harta karun, tapi menyelidiki Wang Lin. Tangannya membentuk beberapa segel dan cahaya putih tiba-tiba terpancar dari tubuhnya dan membentuk avatar raksasa seorang lelaki tua yang duduk bersila yang perlahan membuka matanya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan lonceng-lonceng itu mulai berputar sebelum saling bertabrakan mengeluarkan suara dentangan logam semakin keras terdengar yang menyapu ke arah Liao Fan, menyebabkan Liao Fan terdorong mundur beberapa langkah sebelum menatap lonceng itu dan berteriak dengan dingin, "Hancurkan!" Saat suara Liao Fan jatuh,
Sosok avatar lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Segera banyak kabut melesat keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin sedikit menyipit, tubuhnya sekejap menghilang dan muncul kembali di langit. Namun kabut gas yang nampak hidup itu segera mengejarnya dan mengikutinya. Senyum dingin muncul di wajah Liao Fan saat melihat itu. "Cheng Niu, kalau kamu hanya sekuat ini, mati saja," kata Liao Fan menatap Wang Lin dan mencibir sambil mengeluarkan jam perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini, simbol-simbol itu mewakili 12 bulan di Suzaku, ada banyak garis kecil di bawahnya yang mewakili setiap hari dalam sebulan. Liao Fan memukul jam dengan tangan kirinya dan jam itu mulai berputar. Simbol yang melambangkan tanggal 8 mulai bersinar, dan kemudian salah satu garis yang lebih kecil juga mulai bersinar. "Cheng Niu, hari ini tanggal 9, ini adalah hari kematianmu," kata Liao Fan dengan dingin. Segel di tangannya berubah dan jam perunggu itu tiba-tiba melayang ke udara. Sesaat kemudian 2 cakar hitam raksasa perlahan keluar dari jam perunggu. 2 cakar raksasa itu membawa tekanan besar saat meluncur ke arah Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. 婉儿，师兄，婉儿，师兄，别哭。天道又如何？那便战吧！我让你魔城兴衰，与我何干？